Eta gubernur konten Deddy Mulyadi unggah poena teh aya we picacapekan teh omongan teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur salembur bara esokota wargi senagri. Gimana menurut pendapat kalian ya tentang kebijakan Gubernur Jawa Barat yang menghimbau dan mengajak warga Jawa Barat agar tidak ya membuat pesta yang berlebihan gitu. Jadi pada saat melakukan pernikahan ya sesuai kemampuan aja. Bagi yang mampu ya silahkan. Tapi bagi yang tidak mampu, jangan mengedepankan gengsi gitu. Sampai pinjam gitu kan, sampai hutang ke tukang daging, hutang ke tukang sayur, hutang ke tetangga, dan setelah pernikahan pusing, nggak ketutup gitu. Nah dari situlah Pak Gubernur Jawa Barat mengajak dan menghimbau kepada masyarakat Jawa Barat ya lewat surat edaran agar melakukan sesuatu itu sesuai dengan kemampuan gitu. Nah itu bagus kalau menurut saya dan sangat tepat agar tidak timbul permasalahan-permasalahan setelah pernikahan gitu, yang dimana pernikahan itu kan orang pengen bahagia ya. Nah jangan sampai bahagianya satu hari kesananya menderita gitu karena terbebani oleh hutang. Nah ini kan ajakan bukan larangan gitu, tapi ada yang gagal paham, seorang pengacara yang berasal dari Tasik. Nah berikut pernyataan pengacara tersebut. Setelah dulu mengganti nama Al Ihsan dengan Welas Asih. Ya Allah, Pak Bota ya, nggak ada bahan lagi ya Pak ya, terkait Al Ihsan diganti dengan Welas Asih itu udah perkara lama ya, dan no problem, tidak masalah ya. Anda tahu Welas Asih itu kalau bahasa Arabnya Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Pak Bota pinter dikit apa? Pala botak tapi kok dongo. Alah. Sekarang Deddy Mulyadi berusaha menghilangkan dengan adanya surat edaran tentang Woi. Siapa yang ngelarang? Pak Botak, siapa yang ngelarang? Nggak ada yang larang Pak Botak. Nggak ada yang larang ya. Menghimbau, mengajak masyarakat ya untuk melakukan pesta pernikahan sesuai dengan kemampuan ya. Jadi jangan sampai minjem tetangga, minjem Bang Emo ya kan, daging ngutang, panggung ngutang, ujung-ujungnya nggak kebalikin, pusing sendiri, habis nikah cerai lagi gitu Pak Bota ya. Gimana sih Pak Bota nih? pesta pernikahan. Padahal dalam Islam itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan karena pesta pernikahan itu mengumumkan kepada publik bahwa terjadi perkawinan supaya tidak jadi fitnah dan itu syukuran. Kenapa Deddy Mulyadi itu seakan-akan yang berbau-bau Islam itu seakan-akan akan dihilangkan di Jawa Barat. Kenapa? Padahal mayoritas warga Jawa Barat udah adalah bawa Islam. agama ya, bawa agama lagi ngeri ini udah paling tahu aja tentang agama ya Pak Bota nih ya. Aduh nih, kalau menurut saya nih orang awam, maaf ya, yang sunnahnya itu, sunnah muakkadnya itu yaitu isinya ya kan. Nih kalau ibarat pestanya itu nampan, wadah ya kan. Nah dalam nampan itu ada kue ali, kue cucur, burayot, segala macam ada tuh. Nah ya isinya itu, kuehnya itu yang sunnah. Contoh isinya apa? Ada pengajian ya. Pengajian itu menyampaikan nasihat-nasihat kepada kedua mempelai supaya bagaimana
ya pernikahan itu menjadi pernikahan yang sakinah mawadah warohmah. Begitu Pak Botak ya. Terus di situ ya ada pembacaan ayat suci Al-Qur'an ya untuk menambah keberkahan. Yang ketiganya pembacaan tawasul, mendoakan karuhun kita ya, orang-orang yang terdahulu yang sudah mendahului kita ya. Seperti itu Pak Botak. Nah, itu ialah yang disunahkan ya, dengan mengundang tetangga, kerabat dari mempelai laki-laki dan perempuan. Kalau rame-rameannya sampai menghabiskan ratusan juta atau puluhan juta, itu tidak disunahkan. Apalagi kalau sampai ya nantinya ke depannya membuat penderitaan ya, kesusahan hidup ya. Agama juga ngelarang untuk menyusahkan diri sendiri. Jadi anjuran dari Pak Gubernur itu sudah sangat tepat ya. Bagaimana Pak Gubernur itu ya, supaya kita sebagai masyarakat ya melihat ya kemampuan kita. Jadi jangan melakukan sesuatu yang kita tidak mampu. Begitu Pak Botak, pengacara yang terhormat. Alamak. Nah, daripada kita dengerin ocehannya si Botak yang ngawur, yang gak jelas, mending kita ya lihat bagaimana perbincangan Genjet ya tentang apa namanya, pernikahan yang sederhana atau pernikahan yang mengedepankan gengsi ya. Nah, ini habis nikah punya hutang gara-gara maksa nikah mewah demi gengsi. Nah, ini cocok judulnya nih. Kita dengerin. Lu waktu nikah habis duit berapa? Ya kecil lah, kan nikah gue cuma di KUA sama acara keluarga doang. Ya berapa? Sekitar 15 jutaan. Hah? 15 juta? Itu mah seharga sewa gaun cewek gue dong. Buset, malah amat. Iya iyalah. Lu tau gak nih budget buat nikah gue nanti berapa? Berapa? Nih buat sewa gedung hotel 150 juta, terus buat catering nih 500 pack itu 150 juta, dokumentasi 20 juta, bridal 30 juta, WO 30 juta, sama dekor 50 juta, terus kue, undangan, souvenir segala macam 50 jutaan lah ya. Ya total habis lah 500 jutaan mah. Lu nggak sayang apa sama duit lu buat acara satu hari doang? Ya nggak apa-apa lah, namanya juga buat acara sekali seumur hidup. Sial nih orang-orang yang datang ke nikahan gue kemarin. Kenapa? Ya ini gue kan ngasih makan mereka nih satu piring itu 300.000. Nah sedangkan nih mereka rata-rata ngasih gue amplop itu cuma 100.000 doang. Terus nggak balik modal? Amsyong. Juga nggak cukup buat bayar utang. Bayar utang? Emang lu nikah ngutang? Ya iyalah, kan tabungan gue juga gak cukup, makanya gue mesti ngutang. Terus utangnya berapa? Ya 300 juta, kurang 200 juta lagi. Wah gila, lu bukannya habis nikah bahagia malah menderita. Ya so tau lu, ya lu gak usah ngomong gitu. Level nikah gue sama lu tuh beda ya. Gue nikah di gedung, lu di KUA, lu tuh gak ada modal, lu tuh miskin. Ya emangnya kenapa kalau gue nikah di KUA? Justru nih ya, hidup gue setelah nikah itu lebih tenang. Gak kayak lu tuh maksa nikah mewah dari si hutang, ujung-ujungnya keteteran. Ya itu namanya harga diri cowok lah. Cowok itu harus berkorban. Pengorbanan itu namanya ketololan ya. Lu gak bisa mikir panjang gara-gara lu tolol. Lu rela ngabisin semua duit lu, ambil sana sini cuma buat pesta nikah. Ya oke lah, bini lu, keluarga lu itu semuanya senang sehari. Tapi setelah itu, yang datang itu tekanan hidup lu tuh bakal panjang gara-gara lu nggak bisa ngelola duit. Ya nikah itu simple ya, saling cinta, dapat restu, ijab kabul, makan-makan, foto-foto, udah selesai. Gak usah dibikin ribet. Ya. Kalau kayak gini kan lu setelah nikah bukannya dapat ketenangan malah dapat utang. Nah, itu dia ya. Jadi buat apa? Demi mengedepankan gengsi ya, bahagia satu kali lalu kesananya menderita. Betul, ini baru pinter, Genjet, cerdas ya. Begitu Pak Botak ya, Pak Botak. Nih ada lagi nih, tahan apa sih, beribet banget sih. Tahan berhutang untuk pesta sehari, giliran bayar seumur hidup tak lunas-lunas. Alamak, gimana nih? Oke, siap. Lanjut aja lah, kita tonton videonya ya. Ingat kau ya, ku kasih waktu kau 2 hari untuk melunasin utang pesta kau ini. Jangan lupa kau nanti. Hah? Jangan kau belagak mau pesta kau meriah-meriah kau. Utang kau sama Betul itu. harus kau bayar. Ngutang sama tetangga. Nah itu, jangan sampai nih habis selesai pesta pernikahan ya, ujung-ujungnya berantem sama tetangga. Gara-gara modal pernikahannya nginjem sama tetangga. Ya,
beli daging ngutang, ya, beli sayuran ngutang, beli sewa tenda ngutang, terus buat operasional ngutang lagi sama tetangga, kekurangannya ngutang lagi sama Bang Emo. Nah, mending kalau kebalikin, ya. Nah, giliran boncos yang kondangannya 15.000, 10.000, ya kan? Siapa yang mumet? Siapa yang mumet? Kan kita sendiri, ya. Kita sendiri yang mumet. Lanjut. 67% orang yang menikah itu ngutang. 67%. 67%. 67%. Itu minus kan, ibarat dia usaha. Ini riset ya dari orang-orang pintar. Ya, 67% yang nikah itu ngutang. Gengsi. Saya melihat budaya karena tadi pengen pamer ya. Saya sampai sekarang banyak sekali orang-orang yang WA gitu, Pak Iqbal, saya setelah nikah ini utang, kurang bayar cateringnya, kurang ya karena tadi flexing. Nah, harusnya kan memang budayanya bagi Gen-Z yang mau nikah, kalau ada uang silakan, tapi kalau nggak punya uang sesuaikan dengan kemampuan. Betul. Jadi kalau ada uang silahkan, tapi kalau nggak ada uang sesuaikan dengan kemampuan. Jadi ajakan, ya, himbauan dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi itu sudah sangat tepat, ya, sudah sangat tepat. Ini bukan larangan ya Pak Botak ya, bukan larangan, tetapi himbauan kepada masyarakat. Ayo ya, yang mau nikah, ya nikah dengan sederhana, sesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai setelah nikah nanti bingung buat bayar utang, ya, pusing 7 keliling. Ujung-ujungnya, nah seperti ini yang disampaikan sama Pak Gubernur nih. Bener nggak Pak, banyak yang nikah memaksakan diri? Hajat. Kita sudah sampaikan Pak di forum pembinaan Catin. Saya pernah ngomong begini, jangan sampai setelah menikah kena gempa. Artinya kena gempa itu tanahnya dijual Pak. Apa yang tadi Bapak sampaikan di SMA 3 itu betul sekali Pak. Itu kejadian di Jonggol. Memaksakan gitu. Jadi memaksakan untuk hajat. Setelah hajat ya bingung, akhirnya punya tanah sedikit. Ah, itu yang sebut saya katakan kena gempa Pak. Bergeser. Dijual. Iya, Setelah dijual. itu anak perempuannya melahirkan. Ya. Kemudian laki-lakinya cerai karena alasan ekonomi, Ya, betul. atau kemudian punya yang lain. Akhirnya si cucunya jadi beban ibunya. Benar nggak Pak? Ya. Jadi akhirnya ibu itu menanggung 1 beban bekas nikah, 2 beban kehamilan, 3 beban kelahiran, yang keempat beban ngurus bayi. Kan itu yang terjadi problem di mana-mana. Kalau ibu mah ditinggalkan suami, maaf Pak. Jadi itulah ya teman-teman kesimpulannya, bahwasanya apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur lewat surat edaran adalah berupa himbauan dan ajakan kepada masyarakat agar melakukan pernikahan itu sesuai dengan kemampuan gitu. Jangan kita melakukan acara, ya, membuat acara di luar batas kemampuan kita, yang ujung-ujungnya ninggalin utang ke Mang Emok, ninggalin utang ke tetangga, ninggalin utang ke tukang daging gitu. Karena apa? Karena nggak tertutup. Misalkan yang kondangan cuma 10.000, 15.000, ya kan? Terus pas lagi acara pernikahan, ternyata hujan, ya kan? Ujung-ujungnya defisit, ya, nggak kebayar. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Diharapkan bahagianya juga bukan sehari, tapi setelah pernikahan, ya, mempelai bisa menikmati kehidupan. Ini nikah, setelah nikah umat mikirin utang sana sini, ya kan, seperti itu. Dan Pak Gubernur menyampaikan, menyarankan daripada buat mewah-mewahan, mending buat nyicil rumah, ataupun kalau duitnya cukup buat beli rumah, itu lebih baik, kan, seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur lewat surat edarannya itu adalah berupa perhatian dan kasih sayang terhadap masyarakatnya. Jangan sampai masyarakat Jawa Barat, ya, terperangkap, terjebak, ya kan, demi gengsi, ya akhirnya bikin susah diri sendiri,
Seperti itu ya teman-teman. Dan jangan sampai gagal paham seperti si botak, ya kan? Jadi ini berupa himbauan, ajakan kepada masyarakat, bentuk perhatian dan kasih sayang, bukan larangan, ya. Oke, botak, ya. Kau belajar lagi, kau baca lagi, kau jadi sarjana hukum kok begitu banget ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Dimanapun kalian berada, makasih sudah mampir di channel YouTube-nya Kang Telur Meroket, ya. Semua untuk seluruh masyarakat, pecinta, pengagum Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Sehat selalu, semangat selalu, jangan pernah lelah, jangan pernah letih. Baru kali ini nih, kita mempunyai pemimpin yang benar-benar memperhatikan hal yang paling kecil, ya, hal yang paling mendasar, permasalahan-permasalahan masyarakat Jawa Barat. Dan kita bersyukur, ya, punya pemimpin yang benar-benar memperlihatkan kasih sayangnya terhadap masyarakat Jawa Barat. Dan alhamdulillah, kita sebagai masyarakat Jawa Barat, kita dapat merasakan itu, sehingga kita pun sebagai masyarakat Jawa Barat, ya, timbal balik, kita juga merasa menyayangi pemimpin kita gitu. Dan dari rasa menyayangi itu timbul lagi roh semangat untuk selalu membela Gubernur Jawa Barat dari orang-orang yang buta mata hatinya, ya, seperti si Dodi, si Cecep, si Barnas, ya kan, yang mereka itu sebenarnya, ya, meyakini keberhasilan hasil kinerja Kang Deddy Mulyadi, meyakini dia, tapi pura-pura buta. Karena apa? Karena, ya kan, hati nurani mereka dikalahkan oleh egois dan kepentingan. Jadi keegoisan mereka, kepentingan mereka mengalahkan hati nuraninya. Padahal di hati nuraninya mengakui keberhasilan KDM. Ya, oke, terima kasih. Hatur nuhun. Masyarakat Jawa Barat khususnya, umumnya masyarakat Indonesia, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.